Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evan Fakir di channel Dunia Tanaman. Pada pembahasan kali ini kita akan lihat bagaimana ciri-ciri buah kapulaga yang sudah bisa dipakai untuk dijadikan bibit kapulaga. Seperti apa ciri-ciri buah kapulaga yang sudah matang untuk dijadikan bibit? Seperti apa dia? Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dulu channel Dunia Tanaman. Sini ya. Oke, yuk kita lihat. Oke teman-teman, ini dia buah kapulaga yang sebagian sudah bisa kita jadikan untuk disemai atau untuk bibit. Seperti yang kita lihat di video ini, teman-teman bisa lihat bagaimana buahnya berdempetan. Jadi itulah alasannya kenapa saya jadikan tanaman kapulaga yang satu ini untuk dikembangkan dan dijadikan bibit. Namun dari buah kapulaga ini kira-kira mana sih yang sudah bisa untuk kita jadikan bibit? Karena memang belum semuanya bisa dijadikan bibit. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah buah yang bisa dijadikan bibit itu adalah buah yang sudah matang. Nah, ini buahnya belum semuanya matang. Sebagian ada yang masih muda dan sebagian kelihatan sudah tua. Nah, ciri-ciri buah yang sudah matang itu seperti apa? Ini dia. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama tanamannya memang harus sudah tua, namun buahnya harus sudah tua dan sudah matang. Kalau hanya sekedar sudah tua belum matang, itu belum bisa dijadikan bibit. Nah, yang mana sih yang sudah matang? Seperti ini. Ini seperti yang kita lihat, ini ada buahnya agak kehijau-hijauan ya, putih tapi agak hijau. Kalau kita telusuri ke bawahnya lagi, nah ini buahnya sudah mulai warnanya putih, agak pucat ya, agak kusam. Nah, ini sudah bisa dijadikan bibit. Ini sudah matang seperti ini, putih seperti ini sudah matang karena dia sudah melewati buah tua seperti ini. Nah, kalau ini belum bisa, ini masih tua belum matang. Kalau yang putih seperti ini udah bisa. Kalau kita perhatikan nih, buah yang lain ini juga putih tetapi ini belum tua. Apa ciri-cirinya? Apa tandanya belum tua? Nah, ini kalau kita perhatikan bunganya ini masih belum mati ya, masih mekar. Kemudian masih ada yang masih kecil, jadi belum sempurna. Tapi kalau yang ini sudah tua, sudah melewati masa tua dan matang. Jadi buah matang itu seperti apa? Kalau kita petik nih ya, kita ambil. Oke, kemudian kita kupas seperti ini. Nah, bijinya itu berwarna hitam. Nah, seperti itu. Bijinya berwarna hitam seperti ini. Tuh. Berarti ini sudah tua dan sudah bisa untuk dijadikan bibit. Tetapi kalau yang ini biasanya
belum matang ya, bijinya belum berwarna hitam. Nah, bijinya biasanya masih berwarna putih. Oke, tuh, ini belum matang, ini belum bisa dijadikan bibit, tetapi yang ini sudah bisa. Jadi kita bisa pilih warnanya yang memang sudah kusam. Baru kita ambil, kita petik untuk dijadikan bibit. Ini sudah semuanya, belum semuanya, sebagian. Tuh. Pada buahnya yang lain ini juga sudah ada. Ini sudah melewati tua ya, dan sudah matang. Tapi sebaiknya ditunggu dulu lah beberapa hari lagi. Tapi emang sudah matang sih. Tuh warnanya hitam. Nah, ini sudah bisa dijadikan bibit. Apa sih keunggulannya kapulaga yang berasal dari biji? Ada beberapa keunggulan sebenarnya. Keunggulannya yaitu tanaman kapulaga bisa lebih seragam, dan tentunya jelas asal usulnya. Apakah tanaman itu lebih suka berbuah banyak seperti tanaman ini? Ini adalah tanaman yang secara historinya buahnya banyak dari dulu. Dari indukannya dulu juga buahnya juga banyak, jadi makanya ini saya jadikan bibit. Selain tanamannya bisa seragam, kelebihannya memakai bibit dari biji ini bisa dengan biaya tentunya lebih murah ketimbang menggunakan anakan. Kenapa? Karena dengan segini aja ini sudah cukup bisa menghasilkan anakan yang banyak sekali. Ini hanya satu tandan seperti ini, belum habis ya, nggak nyampe satu tandan buahnya udah segini. Nah, lumayan kalau dijadikan anakan. Ini dalam satu buah kapulaga ini ada beberapa biji, belasan biji ya. Kalau puluhan nggak nyampe sih, ya sekitar 15-an ya, sekitar gitulah, 15 biji dalam satu buah ini. Ya tergantung sih, kalau besar bisa lebih banyak, tapi kalau kecil gini bisa lebih, tentunya lebih sedikit. Jadi dengan demikian biayanya tentu lebih murah, khususnya untuk biaya pengadaan bibitnya. Selain itu juga bisa tanamannya bisa lebih seragam. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai tanaman kapulaga dan ingin tanamannya kapulaganya lebih seragam untuk dikembangkan lagi, tidak ada salahnya untuk mencoba mengembangkan bibitnya yang berasal dari biji ini. Tanaman ini belum sampai, ya sekitar berumur 1 tahun, namun sudah banyak buahnya. Walaupun rumputnya kecil seperti ini, tapi buahnya banyak. Sekian dulu pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman lainnya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.